Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mustami'unal kiram, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ayyuhal mustami'unal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti kajian live streaming pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga Ramadan hari keempat ini Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan nikmat yang banyak sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan terkait hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana biasa kami sampaikan, sebelum kita masuk ke inti kajian, perlu kami ingatkan ulang ayyuhal mustami'unal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita beberapa derajat lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Juga Allah berfirman banyak sekali dalam ayatnya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah antara orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu ini adalah suatu pertanyaan retorika, artinya suatu pertanyaan yang jawabannya pasti tidak sama. Ya. Di sini Allah sekali lagi mengangkat, artinya Allah meninggikan, Allah memuliakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Juga sering kami sampaikan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan di mana perjalanannya dalam rangka untuk litolabil ilmi, ya, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan memahamkan dia di dalam urusan dinnya ini. Dan masih banyak hadis-hadis Rasulullah dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan, yang meninggikan, yang mengagungkan orang-orang yang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ayyuhal mustami'unal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti kajian online streaming pada kesempatan sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita
mengkaji salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-An'am ayat 125. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya adalah barang siapa yang Allah akan memberikan kepadanya petunjuk, fama yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, niscaya dia Allah melapangkan dadanya untuk memeluk dan mengamalkan Islam ini. Wa may yurid ayyudillahu, lanjutan ayatnya yang artinya, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan, maka niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Dhayiqan sempit, harajan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan seolah-olah ia sedang mendaki ke langit, ke atas. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun, demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayyuhas shaimun, ikhwani fiddin rahimakumullah, ayyuhal mustami'un, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini atau di dalam ayat ini ada beberapa kandungan yang bisa kita kaji. Ya, kita kaji. Yang pertama adalah di sini Allah menyampaikan kepada umat manusia tentang hidayah dan dolalah, tentang petunjuk dan kesesatan. Di sisi lain, secara tersirat di ayat ini juga terkandung tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya. Kita tahu yang namanya hidayah, ya, atau petunjuk itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, banyak sekali kisah-kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di dalam lintasan sejarah manusia. Bagaimana kisah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sering diangkat oleh para asatid, oleh para kiai, oleh para guru-guru adalah tentang bagaimana paman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Ya. Abu Thalib seorang yang mendidik atau mengasuh Rasulullah Muhammad SAW sejak kecil hingga sampai dewasa, ya. Namun ternyata sampai akhir hayatnya Abu Thalib adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang paman Rasulullah yang mengasuh sejak kecil, ya. Kemudian yang juga pernah mengajak berdagang waktu Rasulullah masih kecil, ya.
kemudian sampai usia dewasa, yang melindungi beliau ketika dakwah-dakwahnya dan sebagainya. Namun ternyata Allah berkehendak bahwa Abu Thalib adalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Thalib dalam keadaan di dalam keyakinan jahiliyah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin ayyuhal mustami'un al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga masih ada contoh dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 10, ya, ayat 10 dan ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaraballahu masalan lil ladzina kafaru mur'atan nuhi wa mur'atan lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa dzaraballahu masalan lil ladzina amanu mur'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Di sini Allah menggambarkan untuk kita semua bagaimana perilaku, bagaimana keimanan orang-orang atau istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut serta istrinya Fir'aun. Selengkapnya perlu saya bacakan artinya. Ayat 10-nya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya. Di sini Allah menggambarkan bagaimana dua orang wanita, ya, yang satu adalah istrinya Nabi Nuh, yang satunya adalah istrinya Nabi Lut, di mana keduanya dalam arti masing-masing adalah istri dari seorang nabi, ya, istri dari seorang hamba yang soleh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata itu tidak menjadi asbab, itu tidak menjadi sebab diberinya petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di ayat 11-nya Allah yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatlah aku dari kaum yang zalim. Itulah hidayah, ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk, untuk mengamalkan Islam ini. Sehingga di antara wanti-wanti Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah, dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu sekilas kesesatan yang insya Allah kalau Allah nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Kemudian di antara kandungan yang kedua di ayatnya adalah tersirat adanya ilmu pengetahuan yang mungkin baru terungkap terakhir. Di mana ayat tersebut, di mana bunyinya tersebut? Allah berfirman, ka'annama yas'adu fis sama. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan yaj'al sadrahu dhayqan harajan, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dadanya menjadi dhayqan, menjadi sempit, harajan, sudah sempit dan sesek, ya.
ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Ya. Ini adalah satu tantangan ilmu pengetahuan yang telah firmankan Allah 14 abad tahun yang lalu. Namun mungkin baru terbukti beberapa abad terakhir. Ya. Bahwa ternyata kebenaran Al-Quran ini diketahui. Bahwa tatkala seorang naik ke langit, ya, naik ke langit, kalau dia tidak membawa peralatan oksigen, ya, maka tentu pada titik tertentu dia akan merasakan sesat. Kenapa demikian? Karena ilmu pengetahuan ternyata membuktikan semakin tinggi suatu daerah atau semakin naik kita ke atas, maka di sana kadar oksigennya akan semakin rendah. Pada titik tertentu, mungkin seorang akan sulit bernafas karena di sana tidak ada oksigen. Sehingga Allah di sini menggambarkan orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga dadanya menjadi sesak dan sempit, itu seakan-akan seorang itu naik ke langit, ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Itulah ilmu pengetahuan yang tersirat di dalam ayat ini. Meskipun sebenarnya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang di sana tersirat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak mau mempelajarinya, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Ikhwani fi rahimakumullah, ayyuhal mustami'un al-kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang kami hormati. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, ya, yaitu surat Al-An'am ayat 125 ini, para sahabat, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa insyarahu sadrah? Ya Rasulullah, panjenengan tadi sudah membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya famayuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ya. Maka para sahabat, salah seorang sahabat bertanya waktu itu, ya Rasulullah, kaifa insyarahu sadrah? Bagaimanakah caranya Allah melapangkan dada seseorang? Ya. Yang itu merupakan satu indikasi bahwa dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu pertanyaan yang tentu sangat normal sekali. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW ketika mendapatkan pertanyaan dari sahabat tersebut tentang bagaimana cara Allah melapangkan dada seseorang, ya, sekali lagi yang itu menjadi tanda seorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menjawab, idza dakhalan nurul qalba insyaraha wan fasaha. Ya. Ketika masuk ke dalam dadanya cahaya, kata Allah Subhanahu wa taala, an-nur, ya, cahaya, ya, insyaraha wan fasaha. Ya. Maka dada itu akan menjadi lapang dan luas. Ya. An-nur, banyak sekali para ulama yang menafsirkan, di antara adalah taufik, di antara adalah ilmu, di antara adalah hidayah itu sendiri. Ya. Sebagaimana nur atau ilmu itu disebut cahaya, sebagaimana ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengadukan sulitnya hafalan waktu itu kepada gurunya, yaitu Imam Waqi', ya, yang sangat terkenal sekali. Ya. Di sana terbentuklah satu bait syair dari Imam Syafi'i ketika mengadukan hal tersebut. Syakautu waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Yang artinya, aku mengadukan kepada guruku yaitu Imam Waqi', buruknya hafalanku, su'a hifdi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku tersebut memberitahukan
memberikan petunjuk kepadaku, memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan memberitahukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Wa nurullahi la yudalil asi, dan cahaya dari Allah itu tidak pernah akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi tatkala Rasulullah menjelaskan ayat ini, kaifa insarahullahu sadra, ada pertanyaan dari seorang sahabat, bagaimana Allah melapangkan dada seseorang? Beliau menjawab, idza dakhala nurul qalba insyaraha wan fasaha. Apabila cahaya dari Allah masuk ke dalam dada seseorang, ya, baik yang berupa petunjuk itu sendiri, baik yang berupa taufik, baik yang berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, insyaraha wan fasaha, maka dadanya menjadi luas dan lapang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin ayyuhas shaimun was shaimat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mendapatkan penjelasan tersebut dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat tadi masih melanjutkan pertanyaannya kepada beliau. Ya. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah. Ya. Kemudian tandanya dalam kehidupan sehari-hari bahwa seorang itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan ciri atau indikasi seorang itu diberi petunjuk ya Rasulullah. Tandanya apa ya Rasulullah? Ya. Maka beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-inabatu ila daril khulud. Ya. Tanda bahwa seorang itu dikehendaki oleh Allah diberi petunjuk dengan cara Allah melapangkan dadanya, dengan cara Allah memberikan cahaya ke dalam dadanya, memasukkan cahaya ke dalam dadanya, sehingga dengan cahaya tersebut dadanya menjadi lapang dan luas. Tandanya yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Orang itu hidupnya selalu berorientasi ke akhirat. Ya. Sekali lagi, orang itu di dalam hidupnya, meskipun dia masih hidup di dunia, tetapi semua perilaku, semua ucapannya, dan semua kehidupannya itu selalu dia orientasikan untuk akhirat. Artinya untuk kebahagiaan di akhirat. Ya. Orang-orang yang seperti ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, ayyuhal mustami'un al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai konsep hidup al-inabatu ila daril khulud, hidupnya selalu berorientasi akhirat, maka tatkala dia masih hidup di dunia, dia itu akan sangat berhati-hati di dalam kehidupannya. Artinya berhati-hati adalah jangan sampai semua sisi-sisi kehidupannya itu ada ucapan, ada perbuatan, atau ada apapun yang dapat mencelakakan dia di akhirat. Sehingga dia mempunyai sikap yang lebih terkenal dengan istilah wara' atau wirai. Ya. Apa itu wirai? Apa itu wara'? Ya. Secara umum wara' atau wirai itu didefinisikan sebagai tarku ma tukhafu dararuhu fil akhirah. Ya, sekali lagi, tarku ma tukhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu dikhawatirkan, diduga menyebabkan masalah kelak di akhirat. Ya. Menyebabkan kedaruratan, menyebabkan kesulitan kelak ketika di akhirat. Itulah wara, itulah wirai. Ya. Baik itu ucapannya muna-muni,
solah bowo, tingkah lakunya, semua selalu dia ukur dengan timbangan akhirat. Kenapa orang itu bisa bersikap demikian? Karena ya tadi, dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia paham betul bahwa ternyata akhirat itu nilainya jauh dibanding dengan dunia. Ya. Ibarat akhirat itu emas, maka dunia itu adalah lumpur bagi dia. Ya. Sehingga dia bisa berpaling. Ya. Dia bisa berpaling. Ya. Berpaling, dia bisa berzuhud dari dunia. Artinya dia berpaling dari sesuatu yang tidak menarik ke sesuatu yang lebih menarik. Itu hakikat zuhud. Ya. Itu hakikat zuhud. Ya. Zuhud itu hakikatnya adalah berpalingnya seseorang dari sesuatu yang tidak menarik ke sesuatu yang lebih menarik. Itu zuhud. Demikian juga orang-orang yang mempunyai sikap atau watak al-inabatu ila daril khulud, orang yang selalu berorientasi akhirat, dia tahu bagaimana nilai dunia. Dia tahu bagaimana rendahnya dunia. Dan dia juga paham bagaimana mulianya, bagaimana nilai akhirat. Maka dia akan palingkan wajahnya dari melihat dunia untuk melihat akhirat. Dengan watak dan perilaku yaitu wirai tadi. Tarku ma tukhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu diduga atau dikhawatirkan menyebabkan problem kelak ketika dia di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sering kita dengar atau kita baca di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku agama tentang masalahnya adalah di antaranya adalah tentang kisah seseorang yang menemukan buah apel ketika dia sedang di tengah sungai, ya. Itu contoh al-inabatu ila daril khulud dengan sikap wirainya tadi, ya. Dikisahkan dalam satu riwayat ada seseorang yang sedang berada di tengah sungai, ya. Tiba-tiba dari hulu, dari atas, ya, itu terlihat olehnya sebuah buah apel konon dikisahkan, ya. Lalu sesampai buah apel itu sampai di dia, maka tanpa berpikir langsung dia pegang, lalu dia makan. Ya. Namun karena rasa kebersihan hatinya, karena punya watak tadi al-inabatu ila daril khulud, tiba-tiba ketika dia makan buah apel itu belum sampai habis, mungkin baru 1 gigitan atau 2 gigitan, dia teringat, loh, ini kan bukan apel milikku, ini kan apel milik orang lain. Berarti saya sudah memasukkan ke dalam perut saya sesuatu yang haram. Sementara Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Sekali-kali tidak pernah akan masuk surga seorang yang dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya. Maka dia terkejut sekali. Ya. Dia terkejut sekali, akhirnya dia mencari si empu yang punya apel ini tadi ke atas dari hulunya. Dia telusuri satu persatu rumah, dia susuri aliran sungai ke atas. Ya. Sehingga menemukan satu rumah di mana ada mempunyai pohon buah apel tadi yang mangklung ke sungai. Ya. Singkat cerita, akhirnya si orang ini tadi meminta untuk dihalalkan beberapa gigitan apel yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Itu adalah contoh bagaimana seorang itu hati-hati di dalam kehidupan di dunia. Sesuatu yang tidak menjadi haknya tidak pernah akan dia senggol, apalagi dia makan. Karena dia sadar betul bahwa itu adalah sesuatu yang haram dan Allah sekali-kali tidak akan memasukkan dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ikhwani fillah rahimakumullah, juga orang itu tentunya paham betul ya, kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Karena atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, atas ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia paham betul
bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, dan satu hari, wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu kadarnya, itu lamanya atau nilainya sama dengan 1000 tahun dengan perhitungan manusia ya di dunia ini. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita mencoba mengkalkulasi ya, kita mencoba mengkalkulasi kalau satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun, maka kalau ada manusia itu yang hidupnya umurnya sampai 100 tahun, di sisi Allah itu dia baru berusia sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Sehingga memang sebentar sekali ya, apalagi yang diberi usia 60 tahun, apalagi yang diberi usia 50 tahun diwafatkan oleh Allah, itu tentu jauh lebih singkat ya. Maka tidak aneh Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana singkatnya kehidupan dunia itu diantaranya di dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79, ayatnya ayat terakhir. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Yang artinya pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, ya, karena suasana yang begitu hebatnya, ya, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, yaitu pada waktu sore atau waktu pagi saja. Ya. Jadi tatkala nanti kita di akhirat kata terjadi zalzalah, guncangnya dunia ini, artinya ketika kiamat, ya, manusia itu akan mengatakan bahwa kita itu tidak hidup di dunia kecuali hanya waktu surut atau waktu duha, ya, sebentar sekali, ya kira-kira 2,5 jam tadi. Nah, makrifat atau pemahaman orang yang seperti ini, ya, maka tentu dia akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia, ya. Karena dia paham betul, sekali lagi dia paham betul akan bedanya nilai keduanya. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan di dalam hadisnya tersebut, ya, tadi yang pertama cirinya adalah al-inabatu ila daril khulud. Ciri yang kedua adalah bahwa wattajafi min daril ghurur. Ya, wattajafi min daril ghurur. Yang kedua adalah gandengan atau kelanjutan dari yang pertama. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memasukkan cahaya ke dalam dadanya, yang dengan cahaya tersebut dadanya menjadi lapang dan luas. Yang pertama adalah orang itu orientasinya akhirat. Yang kedua adalah wattajafi min daril ghurur. Orang itu hatinya kering dari gemerlapnya kehidupan dunia. Ya. Meskipun boleh jadi orang tersebut ditakdirkan orang kaya raya, ya, kunci-kunci perbandaran dunia dibukakan oleh Allah kepadanya, boleh jadi. Di sisi lain, orang tersebut adalah orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua hal gemerlapan dunia diberikan oleh Allah kepadanya. Tetapi ternyata semua itu tidak menjadikan dia berpaling dari zikrullah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah, jangan salah paham, ya, bahwa Islam tidak pernah melarang seorang memburu dunia, mengejar dunia. Tetapi ketika seorang mengejar dunia itu sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajisu man ittaba'a nafsuhu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Ya. Al-kayyisu, orang yang berakal adalah, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Ini yang cerdas, kata Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah bahwa dia akan mengampuninya. Ya. Sebagai gambaran gini, ikhwani fillah rahimakumullah. Sebagai gambaran, kalau kita menjadi penduduk tetap, katakanlah di Blora ini, katakanlah, ya, kita sudah punya keluarga di sini, menetap di sini, kita punya hal-hal yang ada di sini. Lalu suatu saat kita mengadakan perjalanan ke Jakarta, seumpamanya ke Jakarta, ya. Di sana melihat Jakarta begitu gemerlapnya, ya, begitu gemerlapnya, begitu mempesonanya, maka ada orang yang lupa bahwa dia ada keluarga di kampung, dia punya kewajiban di kampung, dan sebagainya, dia lupa. Dan dikira di Jakarta itu selama-lamanya, artinya dalam jangka waktu panjang. Ya. Namun orang yang cerdas, al-kayyisu, meskipun dia berada di Jakarta, tetapi dia selalu ingat akan kampung halamannya. Dan kalau toh dia membuat ataupun dia berdiam diri di sana, dia tidak akan menumpuk membangun bangunan yang hebat, yang lebih baik dibanding dengan di kampungnya. Dia akan mencari bekal di sana, di Jakarta. Dia akan mencari kehidupan di sana. Untuk selanjutnya akan dia gunakan lebih baik kehidupan di kampung halamannya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi sungguh aneh ketika orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW, itu ketika dia di dunia dia lupakan akhirat. Itu aneh sekali. Ya. Dia cari dunia, entah itu halal, entah itu haram, dia tidak peduli. Ya. Dia lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mengejar dunia. Maka itu aneh sekali. Itu bukan orang yang cerdas. Ya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan dia setelah mati, karena dia paham betul bahwa setelah kematian itu nanti ada kehidupan yang abadi. Walal akhiratu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Duha, lebih baik daripada dunia. Ya. Sehingga dia tidak akan berperilaku menumpuk kekayaan di dunia ini tanpa tahu mana halal mana haram, tapi melupakan akhirat. Ya. Mungkin dia akan mengejar dunia, namun setelah dia dapatkan dunia, akan dia gunakan untuk lebih mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu berupa ilmu, akan dia akan dia ajarkan ilmunya. Kalau itu berupa harta, akan dia infakkan, akan dia sedekahkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan urusan-urusan agamanya. Kalau dia anak, akan dia didik anaknya untuk menjadi anak yang soleh, sehingga akan bermanfaat ketika dia kelak di menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Termaktub di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Di sana ada sederet syair, ya, di mana indah sekali bagaimana menggambarkan orang-orang yang pintar tadi, orang yang cerdas tadi, ya. Di sana si penyusun kitab itu menukil satu syair, ya, yang berbunyi, inna lillahi ibadan futona talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha wa lamma alimu annaha laysat li hayyin watona ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ya. Yang artinya,
Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah itu mempunyai atau memiliki hamba-hamba yang cerdas. Fatona, cerdas. Ya. Kenapa dia dikatakan cerdas? Ya. Karena dia melakukan satu perbuatan, yaitu apa? Talaqud dunya wa khawful fitana. Dia menceraikan dunia karena takut akan menjadi fitnah bagi dia. Talaqud dunya wa khawful fitana. Ya. Kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Nadharu fiha walamma alimu annaha laisat li hayyin watona. Karena hamba Allah tadi mampu menceraikan dunia karena dia mempelajari dunia itu. Ya. Setelah dia faham, setelah dia tahu bahwa dunia itu laisa li hayyin watona, bukan tempat hidup abadi, ya. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khawful fitana nadharu fiha wa lamma alimu annaha laisat li khairin matona, bahwa ternyata setelah dia renung-renungkan, dia tadabburi, dia tafakuri, dia pikirkan, oh ternyata dunia itu ada batasnya, bukan untuk hidup selama-lamanya. Maka dia sikapnya apa? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufuna. Maka dia menjadikan dunia itu sebagai lautan, sebagai samudra, dan amal soleh dia gunakan untuk menyeberangi dunia tersebut guna menuju kampung akhirat, kampung abadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya. Jadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memasukkan cahaya, nur, hidayah, ilmu ke dalam dirinya, ya, sehingga dia faham betul tentang dinullah, ya. Maka dia adalah orang-orang yang pandai bersikap ketika hidup di dunia ini. Dia orang yang paling faham. Dia orang yang faham tentang apa itu makna dunia dan apa itu makna akhirat. Sehingga semua sisi-sisi kehidupannya pasti bermanfaat. Ya. Kalau toh dia berinteraksi dengan sesama manusia, maka dia pun juga akan menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk yang lain. Karena dia akan selalu terngiang-ngiang di dalam dirinya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kalau toh dia adalah orang yang dibukakan pintu-pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mampu menggunakan kekayaannya tersebut untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan rajin menafkahkan hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Dia akan rajin menafkahkan tangannya untuk apa? Untuk menyantuni anak-anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Dia tidak akan mungkin menjadi orang yang bakhil. Kalau tahu dia diamani oleh Allah Subhanahu wa taala, entah berupa kekuasaan atau apapun, maka dia akan menjadi orang yang paling amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipe-tipe manusia akhirat, sebagaimana tema atau judul yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini. Jadi perlu kita sadari bahwa sebenarnya kita itu adalah penduduk akhirat yang sedang melakukan perjalanan pulang menuju akhirat. Sekarang kita itu baru berada di etapa dunia, ya. Namun sayangnya, ikhwani fillah rahimakumullah wal mustami'un kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang itu yang lupa tujuan, ya, lupa tujuan. Begitu dia melihat gemerlapnya kehidupan dunia, begitu dia melihat betapa indahnya matanya dunia itu, dan digoda oleh setan, dia lupa bahwa perjalanannya masih panjang. Dia mengira bahwa dunia itu adalah akhir dari segala-galanya, Dia lupakan semuanya. Dia lupa lagi tentang akhirat. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka sungguh orang-orang sepertinya adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya melanjutkan, ciri selanjutnya adalah wat ta'abu lil mauti wa tahabu lil mauti qabla nuzulil mauti. Ya. Orang itu selalu siap menghadapi kematian meskipun kematian itu belum datang kepadanya. Ya. 3 ciri ini sebenarnya bagaikan mata rantai, selalu terkait satu dengan yang lain. Orang yang hidupnya selalu berorientasi akhirat, tentu dia akan jauh dari gemerlapnya dunia. Sekali lagi, mohon maaf, jangan salah paham. Meskipun Allah memberikan pangkat tertinggi di pundaknya, meskipun kunci-kunci perbendaharaan dunia dibukakan oleh Allah kepadanya, anak-anak sukses di depan matanya, tetapi itu semua tidak sampai memalingkan dirinya, memalingkan hatinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada tujuan akhirnya, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga justru ketika Allah membukakan pintu-pintu perbendaharaan dunia dibukakan oleh Allah, ya, itu akan dia gunakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki dirinya kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain di satu sisi lain, dia berhati-hati ketika hidup di dunia. Ya. Maka yang bisa memisahkan dia dengan dunia adalah kematian. Ya. Karena sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhalal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap nafas, setiap yang hidup, ya, setiap yang bernyawa, dha'iqah, pasti merasakan al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan ketahuilah sesungguhnya amal kalian, usaha kalian itu kelak akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhalal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam wa dakhalal jannah, dan dimasukkan di dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Ya. Inilah hakikat sukses. Ya. Janganlah kita itu menilai diri kita sukses tatkala langkah kaki kita itu belum sampai di surga. Ya. Parameter seorang itu sukses adalah tatkala dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu baru sukses. Itu indikasi sukses. Itu sukses yang hakiki. Sukses yang sebenarnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi saya katakan, janganlah kita itu merasa hidup kita sukses sebelum kelak kaki kita dilangkahkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Tadi yang ketiga adalah watta'abu lil mauti qabla nuzulil mauti. Orang itu selalu siap menghadapi kematian sebelum kematian datang kepadanya, ya. Karena dia paham betul, ya. Paham betul bahwa kematian itu datang sewaktu-waktu. Bukan di mana dia dikubur, bukan kapan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lebih dia perhatikan adalah bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Sebagaimana sering kami sampaikan, dan termasuk beberapa waktu yang lalu kami sampaikan, bahwa tidak ada bekal yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa pun di sisi lain didefinisikan sebagai hati-hati.
Hati-hati ketika kita hidup di dunia, jangan sampai menginjak-injak apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ayyuhal mustami'un al-kiram. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara beberapa yang dapat kita kaji dari surat Al-An'am ayat 125, di mana Allah menyampaikan bagaimana hidayah itu diberikan, bagaimana Allah menyesatkan seseorang. Meskipun sebenarnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wahadainahun najdain. Ya, manusia itu sebenarnya telah kami kami tampakkan kepadanya dua hal, yaitu jalan hidayah dan jalan fujur, jalan kesesatan. Tetapi tidak sedikit ternyata setelah ditampakkan oleh Allah, ini loh jalan hidayah dan ini jalan fujur, jalan kemaksiatan. Tidak jarang di antara manusia yang memilih ke jalan fujur, jalan kemaksiatan, dan tidak memilih ke jalan kehidupan menuju ke surga. Dan di antara yang disampaikan Rasulullah mengenai ayat ini bahwa ciri-ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah tadi ada 3. Lagi ada 3. Yang pertama, orang itu mampu bersikap ketika hidup di dunia. Dia hidupnya, segala hal yang terkait dirinya akan selalu dia orientasikan untuk kemuliaan dia hidup di akhirat. Yang kedua, dia akan tinggalkan dunia semua ini demi kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selalu siap untuk menghadapi kematian meskipun kematian itu belum datang kepadanya. Sebagai penutup, sebagai gambaran ya, boleh jadi seperti ini. Jadi kita jadikan akhirat itu kita sunggi, kita taruh di atas kepala akhirat, ya. Lalu dunia itu kita kempit di dalam ketiak kita. Kalau bisa dua-duanya jalan, ya. Dunia dapat, akhirat dapat. Tetapi orang tersebut akan bersikap tatkala akhiratnya akan guling, akan jatuh karena di atas kepala, maka dia akan segera menyelamatkan akhiratnya dengan memegang dengan kedua tangannya. Akibatnya dunianya jatuh, dia jatuhkan. Jangan sebaliknya, dunia kita taruh di atas kepala, kita sunggi, lalu akhirat kita taruh di dalam ketiak kita. Tatkala dirasa dunia kita akan guling, akan jatuh, kita selamatkan dunia kita, ya, lalu kita hilangkan akhirat kita. Naudzubillahi min dzalik, sama naudzubillahi min dzalik. Demikian, karena waktu juga yang menjelang maghrib, apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kami tutup. Ya, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Banyak dari kami para ikhwan, tatkala banyak uang, dada kami itu lapang. Tapi tatkala tidak ada uang, dada menjadi sempit. Nah, apakah itu artinya iman kami masih tergantung pada uang? Jazakallah khairan kasiran. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ayat ikhwah, banyak-banyaklah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di antara sebabnya adalah memang hati kita yang belum sepenuhnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga karena memang dunia ini adalah baru dipenuhi oleh kapitalisme, sehingga semua dinilai dengan materi, dan semua dinilai dengan materi. Sehingga kalau ada di antara manusia yang tidak pegang materi, ya, yang dikonotasikan dengan uang, maka mungkin dia akan kebingungan, ya. Tapi satu sisi kebingungan kita ketika tidak mempunyai dunia, dalam hal adalah uang, ya. Ketika itu tidak melampaui batas yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memaafkan kita. Tetapi tatkala kebingungan kita akan hal tersebut sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan sampai futur,
sampai berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang melampaui batas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya memang benar. Ya. Ada satu riwayat demikian. Pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Itu ada seorang yang memuji-muji kesolehan orang lain di hadapan Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, kata orang ini kepada Umar bin Khattab. Ya. Dia itu orang soleh ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab agak kaget. Lalu dia bertanya kepada orang yang memuji tadi, "Loh, kamu kok tahu kalau dia orang soleh? Yang kamu jadikan indikasi apa?" Ya. Maka orang yang memuji tadi mengatakan, "Lihatlah, dia rajin ke masjid, dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin menghadiri kajian-kajian. Pokoknya dia itu rajin semua amalan-amalan itu semuanya." Ya. Lalu Umar bin Khattab kurang lebih mengatakan, "Oh, itu yang kamu jadikan indikasi. Itu yang kamu jadikan menilai seseorang itu soleh dan tidak." Lalu dia bertanya kepada Umar bin Khattab, "Loh, lah terus apalagi ya Amirul Mukminin indikasinya?" Apa kata Umar? "Sudahkah dia kamu uji dengan dirham? Sudahkah dia kamu uji dengan uang? Ya. Apakah dia akan tetap rajin beribadah kepada Allah? Apakah dia akan tetap rajin zikir kepada Allah? Apakah dia tetap rajin tilawah Al-Quran? Baik dalam keadaan punya uang maupun dalam keadaan tidak punya uang." Itu jawabannya. Jadi sebenarnya mohon maaf, mudah. Apakah kita itu, iman kita itu benar atau tidak? Ya, itu diantara parameter ngukurnya tadi, pertanyaan tadi. Lagi duit apa ora? Ya. Kalau kita baik punya uang maupun tidak punya uang, tidak berubah ibadah kita kepada Allah, insya Allah itu tidak masalah. Ya. Duit ya tetap pengajian, orang duit ya tetap pengajian, ya. Punya uang tetap sholat jamaah, tidak punya uang juga tetap sholat jamaah, punya uang tetap melaksanakan qiyamul lail, tidak punya uang pun juga tetap qiyamul lail. Itu sikap yang benar. Tetapi kalau pas punya uang kita ingat Allah, lalu pas tidak punya uang kita lupa pada Allah atau sebaliknya, lah itu yang mengindikasikan tingkat keimanan kita masing-masing. Allahu a'lam. Yeah. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui ilmu yang kita ambil itu sesuai sunnah Nabi? Karena ada beberapa orang ustadz atau kiai yang kita ambil ilmunya, kata orang itu adalah suka bid'ah. Jazakallah khairan kasiran atas pertanyaannya. Ikhwani fi rahimakumullah. Jadi memang umat ini, kata para ulama, ya, itu terkena dua fitnah, terkena dua ujian, terkena dua cobaan. Yang pertama adalah fitnatus syahwat, fitnah dorongan hawa nafsu. Ya, umat ini, banyak di antara umat ini sudah berlomba-lomba untuk mengejar dunia tanpa melihat apakah yang dia tempuh jalan benar atau jalan salah. Itu di antara yang dimaksud dengan fitnatus syahwat. Umat ini telah berlomba-lomba untuk mengejar kekuasaan. Apakah yang dia gunakan cara benar ataupun cara salah, dia tidak peduli. Yang penting semua terpegang oleh tangan mereka. Itu fitnatus syahwat. Yang kedua adalah fitnatus syubhat. Artinya fitnatus syubhat, banyak di antara umat yang sudah tidak paham tentang dirinya, tentang agamanya. Ya. Di satu sisi juga banyak, tidak sedikit mereka yang menisbahkan dirinya sebagai ustadz, sebagai ulama, tetapi ternyata
mereka jauh dari apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita akan mengambil seorang guru, ya, ketika kita akan mengambil seorang guru, ya, yang lebih utama adalah lihatlah akhlaknya sehari-hari, ya, bukan kepandaiannya dalam berkhutbah atau berceramah atau menggebu-gebu, bukan seperti itu, ya. Tetapi lihatlah kezuhudan dia, lihatlah akhlak dia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau ada seorang yang akhlaknya ada sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dirinya dan keluarganya, di dalam lingkungannya, ya. Kemudian dia sendiri juga orang yang sekali lagi berakhlak mulia, ya, maka itu layak dijadikan guru, ya, layak guru. Tetapi meskipun ilmunya mungkin setinggi langit, ya, tetapi akhlaknya ternyata jauh daripada ilmunya, maka hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini, ya. Termasuk kalau kita ingin mengaji, artinya mencari ilmu, maka saya berwasiat kepada diri ini khususnya dan ayyuhal mustami'un al-kiram, para pemerhati semuanya, jangan hanya berguru pada satu orang, ya. Jangan hanya berguru pada satu orang. Bergurulah kepada banyak guru. Ya, bergurulah pada banyak guru. Maka di sana nanti kita akan bisa mengambil satu intisari dari sekian guru, akan bisa kita simpulkan, oh ternyata saya harus mengambil satu satu kesimpulan seperti ini yang kami ambil. Ya. Karena apa? Karena memang sesungguhnya di antara adab berilmu, artinya adab menuntut ilmu adalah sahibul ustad. Ya. Otodidak boleh di zaman yang serba canggih ini, mungkin tidak bisa waktu kita habis, kita bisa buka-buka dan sebagainya, boleh. Namun setelah kita memahami sesuatu, jangan langsung kita gunakan, tetapi coba sorogankan dulu, coba teskan dulu kepada seorang guru yang mungkin kita anggap lebih paham. Ya, bukankah demikian juga yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Malik? Ya. Ketika Imam Syafi'i itu sudah menghafal kitab hadisnya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta, lalu apakah Imam Syafi'i langsung berfatwa atau dengan kitab? Oh tidak. Ya. Ketika Imam Syafi'i sudah hafal betul tentang kitab Al-Muwatta, maka langkah yang beliau ambil adalah dia berguru kepada Imam Malik untuk mencocokkan hafalannya, untuk mencocokkan pemahamannya terhadap kitab Al-Muwatta kepada penyusun kitab itu. Ya. Sehingga sekali lagi saya berwasiat kepada diri ini khususnya dan antum semuanya, ikhwani fillah rahimakumullah, ketika kita mengambil seorang guru, ambillah guru yang mempunyai akhlak yang karimah, ya. Akhlaknya karimah, akidahnya salimah, keyakinannya benar, ya, tidak berbaur dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Akhlaknya pun juga akhlak yang mulia, ibadahnya pun juga ibadah yang shaqihah, ibadah yang benar. Itulah ambillah sebagai guru. Ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita diberikan manfaat oleh Allah terhadap apa-apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apabila benar itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila sesuatu yang salah, saya sebagai manusia biasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.